Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi perasaan. Kondisi perasaan yang bisa saja saya kategorikan untuk siang hari ini menerima suatu kemanipulatifan, atau bisa saja kondisi perasaan tersebut menerima situasi yang tidak menyenangkan. Bukan hanya kondisi perasaan yang saya lihat untuk siang hari ini berdasarkan kartu yang saya pegang ini, tetapi kalau kartu ini saya arahkan di dalam kondisi pemikiran manusia tersebut, saya rasa saya mengategorikan pemikiran yang sedang berantakan. Kenapa saya mengatakan kondisi pemikiran manusia itu berantakan? Bisa saja salah satu kebohongan yang selama ini dia tutup-tutupi, baik ketika dia baik ketika dia mengabaikan diri kamu atau sudah meninggalkan diri kamu. Ini manusia seperti menerima suatu kondisi yang membuat diri dia tidak tenang. Kalau saya mengkaitkan energi kamu, ketika manusia itu menjadi bagian di dalam kehidupan kamu, saya rasa kartu ini berbicara terhadap perjalanan komitmen, yang dimana perjalanan komitmen itu saya kategorikan penuh dengan eksperimen. Tetapi eksperimen yang saya katakan ini bukan berarti diri kamu yang melakukannya, sekalipun diri kamu melakukan eksperimen di dalam perjalanan komitmen tersebut, karena bisa saja diri kamu sudah benar-benar merasa jenuh untuk melihat dan
menerima karakter dari manusia itu. Eksperimen yang saya katakan tadi lebih banyak dilakukan oleh orang yang kamu prioritaskan. Muncul kartu Queen of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini lebih mendominasi terhadap kondisi keuangan. Kalau saya kaitkan di dalam kartu pertama, bisa saja sisi kemanipulatifan yang membuat manusia itu dari situasi pemikirannya yang tidak tenang, mungkin kondisi keuangan yang menjadi faktor utamanya. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu Queen of Pentacles, saya rasa ini manusia benar-benar tidak memiliki suatu kondisi yang membuat keuangan dia merasa bebas. Karena orang yang selama ini dia prioritaskan ketika mengabaikan diri kamu, saya kategorikan orang yang begitu serakah. Muncul kartu Three of Wands. Terdiri dari 3 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat yang barusan saya katakan, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengatakan dan memberitahukan terhadap diri kamu, ini manusia. Kalau saya kembali berbicara, sepertinya masih ingin menghampiri diri kamu. Masih ingin menghampiri diri kamu karena memang tujuan dia ingin memperbaiki. Tetapi yang menjadi acuan saya dengan kemunculan kartu The Magician, ini manusia dari kondisi pemikiran dia ingin melepaskan suatu situasi healing. Seperti mencari suasana-suasana agar pemikiran dia bisa tenang. Seperti orang yang ingin melakukan suatu aktivitas, tetapi aktivitas itu mengarah terhadap perjalanan yang cukup jauh. Dan di luar dari apa yang saya katakan, bisa saja perjalanan yang ingin dia lakukan itu urusan untuk menyendiri atau merasa mengasingkan diri sendiri atau menarik diri karena manusia ini paham orang yang selama ini dekat sama dia hanya sekedar memanfaatkan dari kondisi keuangan. Muncul kartu Strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength mengatakan manusia itu kondisinya tidak lagi untuk dihargai. Tidak ada orang yang mau memperdulikan diri dia untuk siang hari ini. Sekalipun manusia itu sudah memiliki komitmen terhadap orang lain, komitmen itu bukan berarti menjamin manusia itu menempatkan posisinya di dalam posisi yang bisa membuat diri dia merasa untuk dihargai. Sekalipun manusia itu mendapatkan situasi yang membuat diri dia dihargai, ya lagi-lagi karena kondisi kestabilan keuangan dia. Tetapi kalau saya mencoba menarik kembali dari posisi energi kamu dengan keluarnya kartu Strength yang saya kaitkan dengan kemunculan The Three of Wands, yang saya katakan tadi manusia itu masih menghampiri diri kamu karena memang perasaan dia masih kuat. Di mana perasaan dia yang kuat itu terkoneksi terhadap kondisi batin dia, sehingga batin dia ini menginginkan suatu kemurnian kembali. Kemurnian dalam arti apa? Mengharapkan diri kamu memberikan suatu kesempatan. Muncul kartu Nine of Swords. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang saya katakan,
Bisa saja satu pedang yang saya tarik ini mengatakan manusia itu untuk siang hari ini lagi dalam kondisi yang penuh dengan kesetresan. Ada situasi kesetresan yang begitu sangat mendalam yang sedang mengganggu pemikiran dia. Di luar dari situasi kesetresan yang begitu sangat mendalam, ini manusia pun posisinya seperti menerima suatu ancaman, di mana ancaman ini ada kaitannya terhadap perkataan saya yang saya katakan tadi, ingin melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri sendiri. Bukan hanya stres dan bukan hanya ancaman, seperti orang yang sedang merenungi dari berbagai situasi penyesalan. Ini manusia seperti orang yang tidak memiliki pilihan. Stres, depresi, ancaman, merasa bersalah, menyesal, sehingga membuat manusia ini tidak tenang. Apapun yang dia lakukan, semuanya membuat diri dia tidak tenang. Sekalipun manusia ini mengharapkan apa yang dia hasilkan, lagi-lagi yang diharapkan itu membuat diri dia berantakan. Muncul kartu Page of Swords. Pedang yang keluar kartunya Sword. Di mana kemunculan kartu pedang ini seperti mengatakan ini manusia pernah memanipulatif orang atau orang memanipulatif dia. Karena ketika saya mengangkat kartu yang barusan saya angkat, ini besar pergerakan energi yang dimana pergerakan energi itu negatif. Ace of Swords, pedang lagi yang keluar. Ace of Swords, ada satu kondisi di luar dari keinginan dia baru-baru ini terjadi sehingga membuat manusia ini benar-benar lagi stres. Nine of Pentacles, kejadian ini yang baru-baru ini di luar dari keinginan dia ada kaitannya dalam bentuk keuangan. Ada kaitannya dalam bentuk kestabilan atau kemakmuran dia. Ini manusia sepertinya, Wak Geng. Saya yakin, saya percaya ada hutang piutang ini terhadap orang lain ini. Atau mungkin terhadap diri kamu. Manusia itu pernah meminjam sesuatu atau mungkin dari pihak ketiganya menjanjikan sesuatu hal, tetapi manusia ini tidak bisa memberikan sehingga pihak ketiganya merasa dimanipulatif. Three of Swords terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, saya rasa ini manusia pun untuk siang hari ini penuh dengan kekecewaan, sakit hati, patah hati, kehilangan kebahagiaan, seperti menganggap ketika mengabaikan diri kamu telah menghadirkan pihak lain, justru pihak lain yang dia hadirkan menghadirkan orang lain kembali. Ini dia. Ini manusia seperti sedang menjerit secara batin, menangis secara perasaan, salah telah mengabaikan diri kamu. Four of Swords. Tadi 3 pedang, sekarang 4 pedang. Pakai giliran rupanya. Kukira nggak pakai giliran, rupanya pakai giliran. Kalau saya mengangkat satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya angkat ini seperti membuktikan pergerakan energi yang begitu sangat lelah. Kondisi yang benar-benar membuat manusia itu sangat lelah yang saya rasakan untuk siang hari ini. Pantaslah manusia ini lagi stres ya, depresi, karena pergerakan energi diri dia pun sangat sulit untuk saya pastikan di dalam kondisi yang bahagia. Seperti orang yang kecapean, seperti orang yang menginginkan suatu istirahat yang cukup lama, tetapi ya kalaupun istirahat cukup lama ya mudah-mudahan lah
apa yang kamu inginkan terjadi, tetapi jangan sampai lawak geng. Ini dia. Seperti apa ya? Ingin bermeditasi, ingin merenung, ingin memberikan suatu pemikiran yang tenang. Muncul kartu 8 pedang lagi. Eight of Swords terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini menggambarkan situasi apa posisi diri dia. Tercekik, terkekang, terpojokan, tertekan, terintimidasi. Nih posisi diri dia, Wak geng. Pantas manusia ini ingin melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh. Karena memang kondisi diri dia lagi terpenjara ketika dia mengabaikan diri kamu. Seven of Swords. Wow, berturut-turut kartunya pedang semua. Tadi 8 pedang, 9 pedang, 3 pedang, 4 pedang, ini 7 pedang. Pedang semua yang berbicara. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ketujuh pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini mengatakan manusia itu benar-benar dihianati. Nih dia wakil. Ada yang membuat manusia ini seperti menerima suatu bentuk permainan drama. Atau bisa saja karakter dia yang terlalu banyak memanipulatif. Karakter dia itulah yang membuat diri dia tersakiti. Ada yang mencurangi manusia ini secara keuangan yang sangat-sangat besar. Muncul kartu Knight of Wands, Pangeran Tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat ini pun seperti mengatakan manusia itu pun baru-baru ini habis bertengkar. Five of Pentacles terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-5 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini lebih parah. Menderita secara kesehatan, menderita secara keuangan, menderita secara pekerjaan. Wow, ini manusia benar-benar mencari suatu bentuk kesembuhan atau penyembuhan. Ini saatnya diri kamu untuk tidak menampakkan wujud terhadap diri dia. Ini saatnya kondisi kamu untuk memberikan manusia itu suatu senyuman, karena memang kartu yang saya pegang ini mengatakan kondisi diri dia lagi tidak baik. Semua kartunya pedang, Wak geng. Tidak ada yang berbicara mengenai kata positif. Ini seperti orang yang lagi kesulitan. Four of Pentacles terdiri dari 4 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-4 koin yang barusan saya katakan, satu koin yang saya tarik ini seperti ada satu kondisi yang sedang dia pertahankan ini. Kalau mengatakan perasaan terhadap diri kamu bisa saja. Kalau saya mengatakan terhadap pihak ketiganya mungkin bisa saja. Karena memang dia mempertahankan pihak ketiganya, dia ingin meluapkan suatu bentuk amarah. Muncul kartu Eight of Pentacles terdiri dari 8 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini sepertinya manusia ini mengharapkan seperti orang yang mengharapkan terhadap satu usaha dengan kondisi pemikiran ada kejelasan. Wow, muncul kartu Ten of Cups.
Wow, ini sudah jelas. Wah, geng. 8 koin, 10 cawan. Dia masih fokus ini terhadap diri kamu. Dan dia masih ingin melihat bagaimana kondisi diri kamu di luaran sana. Nih, wah geng, 8 koin dengan kartu kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini masih mengarah terhadap diri kamu. Masih berbicara mengenai posisi energi kamu yang dimana manusia itu belum bisa untuk melupakan kebahagiaan yang pernah kamu berikan. Ini manusia seperti ingin reunian atau bernostalgia atau ingin melihat bagaimana situasi anak atau melihat bagaimana situasi diri kamu. Page of Wands. Iya, dia masih akan memprioritaskan diri kamu kembali nih. Karena ketika saya mengangkat kartu Page of Wands seakan-akan memberitahukan manusia ini sudah mulai mengerti kesetiaan dari diri kamulah yang bisa membuat diri dia bahagia. Tetapi kalaupun saya mengarahkan kartu Page of Wands ini ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, ini manusia seperti memiliki karakter yang bipolar. Bipolar dalam arti apa? Berubah-ubah. Seperti hanya bisa dewasa secara umur, tetapi secara tindakan tidak dewasa. Seperti menerima suatu pengalaman yang buruk dari kondisi kebebasan dia, di mana pengalaman buruk dari kondisi kebebasan atau berpetualang dia membuat diri dia merasa untuk mengasingkan diri sendiri dulu. Ada 3 kartu yang mengarah terhadap diri kamu, yang dimana manusia itu masih mengharapkan diri kamu untuk kembali. Tetapi sisa kartunya mengatakan posisi manusia itu benar-benar posisi yang tidak baik-baik saja. Dari kartu ini, saya mengatakan, Wak Geng, bentuk kekecewaan kamu terkoneksi secara jelas. Oke, Wak Geng, bagaimana dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja perkataan yang saya ucapkan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya untuk siang ini kamu mengetahui manusia itu benar-benar lagi stres, depresi, diancam, menyesal, dan merasa bersalah. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi dan menyikapi perkataan yang saya ucapkan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Stres, depresi, sakit hati, miskin, tidak ada keuangan, menginginkan kebahagiaan ketika mengabaikan di masa lalu. Wow, enak banget ya. Ketika lagi hancur baru ingin kembali. Ketika tidak hancur masih menikmati kebebasan. Lah, ini nggak kumatikan.